Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara semua kembali di saat yang indah ini, dalam suasana yang penuh sukacita dan berkat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur oleh karena berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Nehemia pasal 5 ayat 14-16. Tertulis demikian. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sekecil apapun dampaknya tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain. Entah kita ada di posisi sebagai pemimpin atau bukan, dalam setiap kesempatan dan status atau profesi kita, Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Ketika kita berfokus agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan memastikan bahwa kita selalu dilimpahinya dengan berkat yang berkelimpahan. Salah satu contoh teladan hidup yang menjadi berkat ditunjukkan oleh Nehemia. Sekalipun ia adalah seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan, tapi ia tidak mencari keuntungan. Malah ia mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Nehemia dulunya adalah seorang juru minuman raja di Babel, tapi kemudian dikirim kembali ke Yerusalem dan diangkat menjadi bupati di tanah Yehuda. Sebagai bupati, ia menjalankan kepemimpinannya dengan cara yang berbeda dengan bupati-bupati sebelumnya. Para bupati sebelumnya mengeruk dan membebani rakyat. Tertulis dalam ayat yang ke-15, bahwa dalam sehari rakyat diharuskan menyediakan 40 sikal perak. Nilai ini termasuk sangat besar pada waktu itu dan sangat memberatkan. Namun berbeda dengan para bupati itu, Nehemia tidak membuat masyarakat menderita. Ia berusaha membuat kehidupan rakyatnya aman, tentram dan sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip hidup Nehemia patut kita contoh. Kita membaca di sini bahwa ia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Sebagai seorang pejabat, orientasinya dalam menjabat adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Fokusnya tidak kepada dirinya sendiri, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk membuat orang lain sejahtera. Kebijakan yang diambilnya tidak dipengaruhi oleh banyaknya kepentingan atau godaan kekayaan. Sebagai bupati, Nehemia melakukan beberapa hal yang luar biasa, yaitu selama 12 tahun ia tidak mengambil pembagian yang menjadi haknya sebagai bupati. Ia tidak membebani rakyat, tidak membiarkan anak buahnya bertindak seenaknya, tetapi mengatur mereka agar berfungsi secara aturan yang adil dan benar, mengusahakan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, dan tidak mencari keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini berbicara bukan hanya untuk para pemimpin, tapi untuk kita semua. Kalau kita diberikan kepercayaan, berada di posisi yang penting dan berkuasa,
maka buatlah kebijakan dan aturan yang memberkati banyak orang. Jangan menyusahkan rakyat. Kalau kita tidak di posisi sebagai penguasa, kita tetap dapat bersikap yang benar dan menjadi berkat. Pesan firman Tuhan bagi kita semua adalah agar supaya kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Tidak menjadi keuntungan bagi diri sendiri, tidak memeras orang lain, dan melakukan yang terbaik untuk kebaikan bagi banyak orang. Sekalipun mungkin tidak banyak yang dapat kita lakukan, tapi dari hal-hal yang kecil, kita bisa melakukan sesuatu yang memberkati orang lain di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami melalui kehidupan Nehemia, agar kami memiliki hati yang baik. Kami memiliki orientasi untuk membantu dan memberkati kehidupan orang lain di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, bersihkan hati kami agar kami memiliki motivasi yang benar dalam setiap apapun profesi kami dan apapun keberadaan kami. Sekecil apapun itu kami rindu agar kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang terus berbicara, membentuk kami dan mengajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas, dalam aktivitas yang akan kami lakukan, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu, Tuhan buat kami berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang punya berbagai rencana, pergumulan, kerinduan, cita-cita, harapan, agar Tuhan Engkau memberkati semuanya. Menilik dari tempat yang maha tinggi, menolong setiap kami, menuntun kami dalam jalan-jalan yang baik, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan hidup, agar Tuhan memberikan kesembuhan dan jalan keluar pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadikan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.